Assalamualaikum, saya dari kelas 6F Bimbingan Konseling di SD PGSD FK Puhamka. Saya Karina Luciana dengan NIM 22010254146. Pada video kali ini, saya akan melakukan wawancara kepada seorang ibu rumah tangga terkait topik problematik siswa sekolah dasar. Langsung saja kita ke video wawancaranya. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Mutia. Kalau boleh tahu Ibu punya anak berapa, Bu? Punya anak 3. Ada yang masih sekolah SD nggak, Bu? Sudah SMP kelas 1. Oh, itu yang pertama atau Yang ketiga. Berarti udah semua mengalami masa-masa SD nih ya, Bu, anak-anaknya ya, Bu? Iya. Kalau boleh tahu, ada nggak kesulitan yang dialamin sama anaknya waktu SD? Ada. Dia kadang nggak fokus untuk belajar, apalagi dia kalau udah main HP. Dan dia kadang agak kesulitan untuk tampil di depan kelas untuk mengerjakan tugas. Pertanyaan selanjutnya, dia pernah kesulitan nggak ketika menghadapi pelajaran, dan gimana sikap Ibu menanggapinya gitu? Dia kadang emang pernah mengalami kesulitan untuk mengerjakan soal. Cuman dia juga kalau lagi kesulitan yang ngomong nggak bisa gitu. Tapi kadang saya dampingin juga karena biar dia lebih tenang dan bisa fokus untuk belajar lagi. Tapi itu membutuhkan tenaga ekstra biar dia nggak gampang menyerah. Pertanyaan selanjutnya, Ibu pernah nggak melihat anaknya tuh merasa tertekan karena pelajaran di sekolah? Terus bagaimana cara mengatasinya? Ada, apalagi kalau pas ada ulangan ya. Dia pernah mendapat nilai rendah, jadi dia kadang jadi cemas dan takut dimarahin. Iya. Tapi saya berusaha untuk tidak menekannya, dan yang lebih penting dia tetap berusaha, dan saya bantu belajar dia untuk bisa belajar dan percaya diri lagi. Ibu, baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, apa pengaruh gadget terhadap anak Ibu di rumah? Pengaruh gadget itu beneran sangat besar ya pengaruhnya. Apalagi anak saya suka nonton dan main game. Kadang dia jadi lupa waktu untuk belajar, untuk makan, apalagi untuk tidur aja susah karena dia terlalu banyak main game. Susah untuk berhentinya. Dan kadang saya membuat aturan agar waktu penggunaan gadget itu dibatasi, biar tidak terlalu banyak main game. Kadang ngajak bermain keluar secara langsung, itu aja. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah anak Ibu pernah bercerita tentang teman-temannya di sekolah? Pernah, dan kadang saya juga bertanya sepulangnya sekolah itu, dia di sekolah ngapain setelah belajar. Katanya dia main sama temennya, dan dia bermain sama temennya baik, dia juga baik, bercanda, nggak ada masalah di sekolah. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu membangun kedekatan agar anak tuh mau terbuka sama masalah di sekolah dengan Ibu? Ya, sepulang sekolah tuh setelah dia santai ya, udah makan, udah apa, baru saya tanya di sekolah tuh apa aja, biar saya tahu gitu kan di sekolah seperti apa. Jadi dia bercerita begini begitu, jadi sekecil apapun di sekolah saya tahu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu pernah merasa kewalahan dalam mendampingi anak belajar di sekolah, belajar di rumah? Pernah. Kalau misalkan
ada PR yang sulit gitu ya, itu kadang kewalahan karena anak juga nggak bisa. Saya pun kadang kurang memahami karena pelajaran anak sekarang itu beda sama yang zaman saya dulu sekolah. Jadi alternatifnya saya lesin dia untuk membantu belajarnya dia biar nilainya lebih bagus, karena saya sendiri agak kurang mampu untuk memberi pelajaran apalagi seperti matematika. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu menghadapi anak saat sedang tantrum atau marah karena hal sepele gitu? Saya biarin dulu ya, kalau sudah saya kasih pengertian dia masih tantrum aja, ya udah saya biarin dulu. Jadi kalau dia udah tenang, baru kita ajak bicara lagi. Siapa tahu lagi juga ntar dia baik lagi. Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu pernah melihat anak ibu mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dengan temannya? Tidak, karena anak saya bukan tipe anak yang pemalu ya. Cuman kalau ada teman baru, mungkin dia agak kesulitan untuk berinteraksi. Cuman kalau udah kenal, dia lebih banyak bermain sama temennya itu. Lebih banyak bercanda juga. Baik. Pertanyaan selanjutnya, menurut ibu bagaimana peran guru dalam membantu menyelesaikan masalah anak di sekolah? Peran guru sangat penting ya di sekolah, itu sangat membantu untuk mendidik anak kita. Dan guru itu sering sering kita itu berkomunikasi. Kadang kita ada rapat, kadang juga kita sekarang karena ada WA sering kasih informasi anak-anak tuh lewat WA, jadi kita tahu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu menjaga komunikasi dengan guru anak di sekolah? Kita berusaha selalu datang kalau ada pertemuan ya, seperti rapat, apalagi kalau bagi rapot udah pasti ya. Kadang ada rapat, mau apa pasti datang. Dan tidak ragu untuk menghubungi guru atau wali kelas untuk berkomunikasi, biar kita berkomunikasinya lancar dan tahu kekurangan apa yang dihadapi dengan anak saya. Ya, baik ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kesulitan anak ibu dalam memahami pelajaran? Biasanya di matematika ya. Matematika itu kalau masih kelas rendah itu saya masih bisa membantu. Iya. Masih bisa membantu untuk mengerjakan PR, tugas-tugas sekolah. Tapi setelah kelas tinggi, kelas 5, kelas 6, saya sendiri tidak mampu karena emang beda pelajaran zaman dulu sama sekarang. Jadi saya lesin, jadi ya itu sangat membantu dari guru les. Iya, baik ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu mengatasi anak yang enggan untuk berangkat ke sekolah? Kalau enggan untuk malas sekolah itu alhamdulillah enggak ya, cuman paling dia enggan itu karena merasa nggak enak badan atau sakit gitu kan. Jadi itu saya lebih kalau sakit ya udah saya izin. Tapi kalau untuk masalah males atau enggannya punya masalah sama temen, itu saya tanya ada apa, kenapa. Kalau memang dia punya masalah baru dia cerita, tapi kalau nggak ada ya paling nggak masuknya karena sakit aja. Kita tanya baik-baik begitu. Iya, baik ibu. Baik, pertanyaan selanjutnya ibu, apakah anak ibu mudah terpengaruh dalam tontonan gitu dari konten-konten TikTok gitu? Enggak, karena saya sangat selektif ya untuk memberi tontonan ke anak. Jadi selalu terkontrol apa yang ditonton dia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ibu menanamkan kedisiplinan pada anak usia SD? Saya kasih disiplin, usahain untuk tepat waktu ya.
tidurnya jangan malam, bangunnya juga harus pagi biar tidak telat untuk sekolah. Terus pulang sekolah juga harus les. Habis les kita kasih main sebentar ya, namanya anak-anak. Terus kasih habis maghrib ya mengaji. Habis mengaji itu ya kadang suruh siapin buku untuk pelajaran besok begitu. Ya, baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menghadapi anak yang nilainya rendah di sekolah? Saya tanya kenapa dia nilainya rendah. Kalau dia jawabnya ada yang nggak bisa, ya saya kasih motivasi supaya nanti belajarnya lebih giat lagi agar nilainya lebih bagus dari yang sekarang. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang Ibu lakukan untuk mendukung perkembangan karakter anak? Saya memberi contoh yang baik di rumah ya, seperti bersikap baik, sopan, jujur, dan menghormati orang lain, apalagi yang lebih tua. Iya. Saya juga bercerita tentang nilai-nilai positif. Lewat cerita itu ada pengalaman sehari-hari, biar dia bisa menirunya dari pelajaran cerita itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana pentingnya pendidikan karakter di sekolah dasar? Penting sekali ya, karena ini usia yang pas untuk menanamkan nilai-nilai dasar seperti tanggung jawab, empati, dan disiplin. Dan untuk menanamkan karakter yang baik, bukan hanya fokus di akademiknya saja. Jadi untuk bersosialisasi juga dia harus paham begitu. Dan selanjutnya, apakah anak Ibu pernah merasa nggak percaya diri di sekolah? Untuk tidak percaya diri tidak ya, cuman kalau untuk tampil seperti menyanyi, menari itu dia mungkin agak malu karena ya biasalah anak segitu. Tapi di rumah kita bimbing supaya dia percaya diri, tampil di depan kelas, di depan guru dan teman-temannya, bagaimana tampilan baik menyanyi dan menari. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran keluarga, khususnya orang tua, dalam membantu anak menghadapi masalah? Keluarga harus menjadi tempat yang aman bagi anak ya. Apalagi saya dan pasangan mencoba terbuka untuk mendengarkan, mendengarkan keluh kesah anak agar dia merasa tidak sendiri untuk menghadapi masalahnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu memberikan waktu bermain yang cukup untuk anak? Kalau bermain emang penting ya untuk anak, karena emang anak-anak itu waktunya bermain, saatnya bermain. Tapi kita batasin waktunya seperti penggunaan gadget, mainnya itu main game. Lebih kita arahkan untuk bermain di luar, tapi istirahat juga harus. Jadi ada waktu-waktunya, bermain iya, belajar iya, istirahat iya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengatur waktu pekerjaan dan mendampingi anak belajar? Karena saya tidak bekerja ya, saya ibu rumah tangga, jadi waktu saya banyak di rumah. Jadi waktu saya itu bisa meluangkan setelah beres mengerjakan kegiatan ibu rumah tangga, bisa mendampingi anak seperti belajar atau apa. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu mengatasi anak yang suka membandingkan diri dengan temannya? Setiap anak, setiap orang kan punya kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Iya. Jadi kita memberi pengertian ke anak, setiap orang punya kelebihan dan kita tunjukkan kalau anak kita itu juga sama, dia sendiri punya kelebihannya. Iya. Biar dia percaya diri sama temannya bahwa saya juga bisa gitu. Baik Ibu.
Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah anak Ibu pernah mengalami bullying di sekolah dan bagaimana Ibu menyikapinya? Alhamdulillah belum pernah ya, tidak mengalami bullying. Tapi kalau misalkan ada bullying di sekolah, kita juga tidak mendukung. Dan misalkan kita kasih pengertian ke anak kalau ada bullying jangan diam saja, harus berbicara, harus mengadukan ke guru selaginya masih di sekolah, dan kalau pulang harus bilang ke orang tua. Begitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menghadapi anak yang sulit fokus saat sedang belajar? Kita atur jadwal untuk belajarnya ya. Selaginya belajar kita simpan gadgetnya atau HP-nya biar dia tidak bermain gadget lagi selaginya belajar, dan mematikan TV supaya dia fokus untuk belajar. Baik, Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa harapan Ibu terhadap guru dalam menangani masalah anak di sekolah? Saya berharap ya guru itu bisa lebih bersikap sabar untuk menangani anak-anak di sekolah. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu membentuk kebiasaan belajar mandiri terhadap anak? Kita menyuruh dia untuk 10 atau 20 menit ya untuk belajar. Kita biasakan dulu supaya nanti lama-lama dia terbiasa tanpa disuruh untuk belajar. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar Ibu dalam membimbing anak usia SD? Kita harus banyak lebih bersabar ya. Apalagi untuk anak seusia itu, dia kadang tidak langsung paham apa yang kita mau, apa yang kita suruh, dia kadang kurang paham. Iya. Dan kita berusaha untuk pendekatan sama anak, pendekatannya itu yang lembut biar hasilnya lebih baik. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran lingkungan sekitar dalam mendukung perkembangan anak? Lingkungan sangat penting ya untuk mempengaruhi anak, pergaulan anak. Jadi alhamdulillahnya tuh semua tetangga di sini positif, di lingkungan kita sangat positif. Kalau misalkan pengaruhnya itu tidak baik, kita batasi. Bahkan kalau bisa jangan, kita cari yang positif aja. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu selalu melibatkan anak dalam kegiatan keluarga atau kegiatan sosial? Iya, saya sering melibatkan anak, saya sering berdiskusi sama anak. Iya. Supaya anak juga peduli terhadap lingkungan, terbiasa peduli dan membantu. Ya, baik. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana cara Ibu mengembangkan empati pada anak? Saya mengajak anak berdiskusi ya, berdiskusi dan memberi contoh kepada anak, Iya. seperti menolong tetangga, membantu orang lain, memberikan pengertian Iya. pada anak supaya dia itu peduli aja. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menyikapi anak yang keras kepala dan suka membantah? Saya tidak langsung memarahinya ya, saya beri obrolan sampai dia lebih tenang. Iya. Lalu saya ajak bicara dari hati ke hati dan memberi pengertian dengan cara yang lebih baik lagi. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki rutinitas belajar bersama dengan anak di rumah? Selaginya dia masih kelas rendah ya, Iya. itu ada setelah pulang ngaji malam, habis maghrib itu mengaji dan Iya. setelah pulang mengaji itu kita belajar sambil ya ada PR apa tidak gitu kan, saya dampingin. Itu ada setiap malamnya kita belajar bersama. Nah setelah dia kelas tinggi
kelas 5-6 yang saya sudah bilang tadi, dia kan saya lesin. Iya. Jadi setelah pulang ngaji ya dia les gitu. Itu berarti sampai sekarang, Bu? Iya, dari kelas 5-6 sampai sekarang kelas 7. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah anak Ibu memiliki waktu tidur yang cukup? Cukup ya, karena jam 7 sampai jam kadang 8.30 malam itu dia les. Setelah pulang les saya kasih jeda dia istirahat kan, biar refreshing lah istilah otaknya anak sekarang mah. Jadi jam 9 baru suruh tidur biar lebih banyak tidur cukup. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu memberi motivasi saat anak merasa gagal? Saya bilang kalau gagal itu bukan sebuah akhir, Iya. tapi itu kesempatan untuk belajar. Saya ceritakan pengalaman saya juga. Kalau saya sendiri pernah gagal, tapi selalu fokus lagi supaya bisa berhasil. Pertanyaan selanjutnya, apakah anak Ibu mudah terpengaruh oleh temannya? Namanya anak segitu pasti iya ada terpengaruhnya, tapi kadang saya memberi arahan supaya diambil baiknya, jangan ikut-ikutan aja ternyata itu tidak baik buat dirinya gitu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa bentuk penghargaan yang Ibu berikan saat anak menunjukkan perilaku yang baik? Saya beri pujian ya, saya beri pelukan, saya kasih istilah sekarang mah pujiannya berlebihan, tapi menurut orang berlebihan, menurut dia mah senang. Terus kita belikan makanan kesukaan dia. Iya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu menanggapi anak yang pendiam atau pemalu? Saya tidak memaksakan dia untuk berbicara di depan umum ya. Saya bantu dia pelan-pelan dengan melibatkan dalam percakapan dia, percakapan ringan untuk memberi kesempatan tampil di depan keluarga. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu melibatkan anak dalam pengambilan keputusan kecil di rumah? Iya, seperti suruh kita melibatkan memilih menu makanan apa hari ini. Nah, terus kita biar dia itu ada rasa tanggung jawab juga. Pertanyaan terakhir, apa harapan utama Ibu terhadap perkembangan anak Ibu waktu dia usia sekolah dasar? Harapan saya anak saya bisa tumbuh menjadi pribadi yang baik ya, percaya diri dan mempunyai semangat belajar, biar menjadi lebih pintar. Dan alhamdulillah dia emang semangat untuk belajar di akademik atau non akademik, dan supaya dia menjadi karakter yang baik dan bisa bersosialisasi dengan baik juga. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih. Sama-sama. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa orang tua itu sangat menyadari berbagai problematik yang dihadapi oleh anak-anak di usia sekolah dasar, baik dari segi akademik, emosional, sosial, maupun perkembangan karakter. Nah, anak-anak pada usia dasar itu masih dalam tahap belajar mengenal diri mereka sendiri, masih dalam tahap mengelola emosi, dan juga membentuk kebiasaan belajar yang baik gitu. Dan masalah yang umumnya dihadapi oleh berbagai anak di usia sekolah dasar yaitu kurangnya fokus belajar, penggunaan gadget yang berlebihan, tekanan akademik dari keluarga, kurang percaya diri, kesulitan bersosialisasi, serta pengaruh dari lingkungan dan juga teman sebayanya. Nah, menurut saya pribadi, orang tua itu memegang peran sentral sebagai pendamping utama anak di rumah. Jadi bukan hanya guru yang membantu
di sekolah, tetapi juga orang tua harus membantu di sekolah. Dan pendekatan yang harus dilakukan oleh orang tua yaitu lebih menekankan kepada komunikasi yang terbuka, kesabaran yang ekstra, dan konsisten dalam membimbing, serta membentuk lingkungan yang mendukung perkembangan anak di rumah. Seperti itu. Dan mereka juga harus menekankan pentingnya kerjasama dengan pihak sekolah, khususnya guru kelas mereka, dalam menangani permasalahan anak secara menyeluruh. Jadi ketika anak ada masalah di rumah, orang tua tuh lebih berkomunikasi lagi kepada wali kelasnya, seperti itu. Dan juga sebaliknya, ketika di sekolah ada masalah, wali kelas atau gurunya itu juga harus berkomunikasi kepada orang tua di rumah, seperti itu. Kemudian secara umum, para orang tua juga berharap agar pendidikan di sekolah dasar itu tidak hanya menekankan pada pencapaian akademik, tetapi juga lebih memperhatikan penguatan karakter, nilai moral, dan keterampilan sosial anak. Sehingga dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang seimbang antara kecerdasan dan juga sikapnya. Seperti itu. Jika saya sebagai seorang guru di sekolah dasar, tindakan yang sebaiknya harus saya lakukan untuk menangani masalah yang sering terjadi di sekolah dasar itu tentu saja harus berbasis pendekatan holistik dan kolaboratif. Langkah-langkah yang bisa saya lakukan yaitu yang pertama, melakukan identifikasi masalah secara dini. Jadi saya akan melakukan observasi dan asesmen secara berkala terhadap siswa untuk mengenali gejala masalah perilaku, akademik, maupun sosial. Ini itu bisa dilakukan dengan catatan anekdot, diskusi informal dengan siswa, serta koordinasi dengan guru atau wali kelas yang lain. Contohnya, jika ada seorang siswa yang mulai menyendiri atau menolak ikut kegiatan kelompok, saya akan memanggilnya untuk berbicara secara pribadi dan menggali penyebabnya. Yang kedua, membangun komunikasi efektif dengan orang tua, karena keterlibatan orang tua itu sangat penting. Jadi saya akan mengadakan pertemuan rutin dan membuka komunikasi dua arah untuk membicarakan perkembangan anak di rumah dan juga perkembangan anak di sekolah. Contohnya, jika seorang siswa tidak mengerjakan PR, saya tidak hanya akan menegurnya, tetapi menghubungi orang tuanya dan mencari tahu kendalanya, kemudian merancang solusinya bersama. Yang ketiga, memberikan layanan bimbingan dan konseling sederhana. Meskipun saya bukan guru BK, saya akan memberikan layanan konseling dasar seperti mendengarkan siswa dengan empati, memberikan motivasi, dan membimbing mereka memahami perasaan serta perilakunya. Contohnya, saya akan menggunakan waktu istirahat untuk mengajak siswa yang bermasalah berbicara santai agar mereka merasa diperhatikan dan tidak dihakimi. Yang keempat, menerapkan metode pembelajaran yang variatif dan inklusif. Jadi saya akan menyusun pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, dan sesuai dengan gaya belajar siswa agar mereka tuh merasa lebih termotivasi dan terlibat secara aktif. Contohnya, saya akan menggunakan permainan edukatif, diskusi kelompok kecil, atau media visual untuk membuat pelajaran lebih menarik bagi siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda. Yang kelima, menjalankan program penguatan karakter dan anti-bullying. Sekolah tuh perlu memiliki program rutin yang menanamkan nilai-nilai seperti empati, kejujuran, kerjasama, dan toleransi. Ini tuh bisa dilakukan melalui upacara bercerita, drama kelas, atau kegiatan komunitas. Contohnya, saya akan membentuk tim sahabat di kelas yang bertugas menjadi teman bagi siswa yang merasa terasing atau tidak punya teman. Yang keenam, kolaborasi dengan pihak profesional. Ini bisa dilakukan jika dibutuhkan. Jadi seperti jika ada permasalahan siswa yang cukup berat, misalnya kekerasan rumah tangga, trauma, atau gangguan belajar, saya akan merekomendasikan siswa tersebut untuk mendapatkan bantuan profesional seperti psikolog, guru BK, atau lembaga terkait. Yang ketujuh, menjadi teladan sikap positif. Yang paling penting, saya sebagai praktisi sekolah harus menjadi panutan. Anak-anak usia SD meniru perilaku gurunya dengan menunjukkan sikap sabar, jujur, menghargai perbedaan, dan penuh kasih sayang. Saya membantu membentuk karakter mereka secara nyata. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua yang menonton dan khususnya untuk saya. See you in the next video. Bye-bye!